dulu ya. Ya. Jadi yang siap sekarang penasihat hukum Pak Nadiem aja ini ya. Atau ada yang lain? Nggak ada ya? Baik. Sidang tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan nomor register 147 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik ya, sesuai penundaan sidang sebelumnya, hari ini adalah masih kesempatan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa Nadiem ya. Silakan dari penuntut umum menyampaikan terhadap status terdakwa Nadiem seperti apa? Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami teruskan lagi. Berdasarkan dari informasi yang kami terima dari surat keterangan dokter yang merawat terdakwa Nadiem Anwar Makarim di Rumah Sakit Abdi Waluyo, sebagaimana kami bacakan, pada kesimpulannya terdakwa masih dalam kondisi sakit pasca operasi, sehingga tidak bisa kami hadirkan di persidangan hari ini. Dan bagaimana berdasarkan surat keterangan dokter, pasca operasi itu bisa dikatakan pulih ketika 21 hari setelah operasi. Artinya sekitar tanggal 2 Januari 2026 baru bisa dihadirkan berdasarkan dari keterangan dokter. 2 Januari 2026 ya, di hari Jumat ya. Siap Yang Mulia. Baik. Jadi untuk hari ini belum bisa dihadirkan ya. Nah, dari penuntut umum terhadap penyampaian dari dokter untuk menghadirkan terdakwa di hari apa? Izin Yang Mulia, mengingat karena surat dakwaan itu artinya harus ditanyakan juga kepada terdakwa apakah dia mengerti atau tidak, kami mengikuti saran dokter untuk bisa kami hadirkan nanti di tanggal 2 Januari 2026. 2 Januari ya, hari Jumat. Ya. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada penasihat hukum menanggapi atau ada hal yang mau disampaikan terhadap kondisi dari terdakwa. Silakan, Ketua Tim ada? Baik, terima kasih ya. Majelis Hakim yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang kami hormati. Kami mengikuti apa yang tadi disampaikan oleh rekan jaksa penuntut umum bahwa saat ini memang kondisi terdakwa masih dalam pemulihan. Dan kaitan dengan penundaan, kami mengusulkan seandainya diizinkan boleh kita mulai di awal tahun itu pada hari seperti hari sekarang juga hari Selasa, yaitu pada tanggal 5 ya, tanggal 6. Tapi keputusan kami kembalikan kepada Majelis Hakim yang mulia. Terima kasih. Baik ya, berdasarkan penyampaian dari penuntut umum dan juga tanggapan dari penasihat hukum untuk terdakwa Nadiem, jika melihat tanggal ini kan jatuh pada tanggal 2 Januari 2026, hari Jumat ya. Terus dari penasihat hukum mohon untuk bisa membuka kembali persidangan di hari Selasa tanggal 6 Januari 2026 ya. Selanjutnya Majelis Hakim sudah bersepakat untuk selanjutnya menentukan hari sidang untuk perintah kepada terdakwa penuntut umum menghadirkan terdakwa di hari Senin tanggal 5 Januari 2026. Saya kira sudah cukup waktu. Dengan catatan jika ternyata juga terhadap terdakwa Nadiem tidak bisa dihadirkan dengan kondisi sakit, kami memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan pihak dokter ya, menerangkan tentang kondisi terdakwa. Demikian ya. Jika tidak juga hadir di tanggal 5 Januari 2026. Demikian ya, tapi kalau hadir ya tidak perlu untuk dihadirkan lagi dokternya. Demikian ya. Ada hal lagi yang mau disampaikan dari penuntut umum? Ya, lebih afdol kami berikan dulu. Oke, silakan disampaikan. Ini yang tanda tangan dokter yang pemeriksa.
dari penasihat udah pernah lihat? Sudah baca? Salah? Kalau mau baca. Dokternya ada? Oh, atau mau ya, dihadirkan aja biar jelas. Ya? Oh iya. Oke. Ya, saya mengerti. Baik ya, untuk surat keterangan dokter sudah kami terima dan catatan di sini untuk perawatan minimal sampai hari ke-21 ya. Tadi sampaikan terhadap pihak dokter ada juga di persidangan ini. Ada Dokter Yahya yang hadir yang mulia. Oke, bisa dihadirkan? Dokter Yahya bisa hadir di. Ada? Silakan duduk. Bisa dicoba mic-nya? Cek. Ya. Maaf, ini dari Dokter Abdi Waluyo atau dari mana? Mohon izin yang mulia dari dokter kejaksaan. Atas nama? Dokter Muhammad Yahya Sobirin. Di sini yang tanda tangan ini dari Rumah Sakit Abdi Waluyo atas nama Dokter Ogi. Inolin Ya, Dokter Inolin sebagai direktur Panjaitan medis. dan Dokter Bramasta Aires Rosadi. Kalau Bapak dari Rumah Sakit kedokteran? Izin yang mulia menjawab, jadi saya sebagai dokter penanggung jawab di cabang Rutan Salemba, Jakarta Selatan. Jadi dokter. sementara waktu itu pasien mengalami sakit, jadi saya melakukan pemeriksaan pertama kali kepada beliau. Kemudian saya membuat surat rekomendasi untuk dibawakan ke rumah sakit karena terjadi perdarahan pada tanggal 9 Desember 2025. Oh gitu Siap. ya. Izin yang mulia. Jadi memang benar seperti ini adanya ya? Siap. Oke, kami sudah terima, saya kira tidak perlu diuraikan lagi tentang kondisi sakit anak kesehatannya, kami sudah menerima secara tertulis juga ya. Siap. Demikian ya. Siap, izin. Baik, tapi memang benar untuk direkomendasikan istirahat 21 hari. Siap, pasca operasi Pasca 21 operasi. hari. Dan Siap. itu seperti yang sampaikan per tanggal 2 Januari. Demikian ya. Siap. Saya kira cukup ya penasihat hukum, dibenarkan bahwa memang harus diistirahat selama 21 hari setelah pasca tindakan. Demikian ya. Terima kasih, bisa kembali. Terima kasih. Saya kira demikian ya untuk terdakwa Nadiem, kita berikan kesempatan untuk menjalani masa perawatan selama 21 hari dan akan dibuka kembali persidangan di hari Senin tanggal 5 Januari 2026. Kita berharap semoga terdakwa bisa sehat dan bisa menjalani persidangan. Sebelum ditutup dari penuntut umum ada lagi yang mau disampaikan? Cukup penasihat hukum? Cukup ya? Baik. Untuk selanjutnya terhadap persidangan hari ini kita tunda ke hari Senin tanggal 5 Januari 2026, kesempatan penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Demikian sudah nyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Jose Nicole. Pemirsa, sekiranya Anda baru bergabung bersama Breaking News kami baru saja menghadirkan rangkaian sidang perdana dari terdakwa mantan Mendikbudristek periode 2019-2022 Nadiem Anwar Makarim. Dan sidang perdana dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa 23 Desember 2025, yang dipimpin langsung oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Purwanto Abdullah. Dalam sidang perdana kali ini, pemirsa, terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak bisa hadir dalam sidang perdana karena informasinya bahwa sedang dirawat karena sakit. Dan rangkaian daripada persidangan kali ini utamanya adalah melakukan penjadwalan ulang terhadap persidangan sebelumnya. Pada bagian awal ini, jaksa penuntut umum mengungkapkan bahwa status terdakwa, informasi didapatkan dari surat keterangan yang diterima dari jajaran dokter Rumah Sakit Abdi Waluyo mengungkap bahwa terdakwa masih sakit pasca
pasca operasi, maka tidak bisa dihadirkan pasca operasi dan dapat dikatakan sepenuhnya pulih 21 hari setelah tindakan dilakukan. Yang artinya pemirsa, berdasarkan surat rekomendasi ini, pihak daripada Jaksa Penuntut Umum sempat merekomendasikan bahwa sidang akan dijadwalkan ulang pada Jumat 2 Januari 2026 apabila bisa dihadirkan. Namun ada pendapat lain yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Nadiem Makarim, yaitu dari Ari Yusuf Amir yang mengajukan tanggal yaitu pada tanggal Selasa 6 Januari 2026, namun kembali lagi kepada apa yang menjadi keputusan akhir daripada jajaran Majelis Hakim. Dan setelah melakukan diskusi yang diketuai langsung oleh Purwanto Abdullah bahwa Majelis Hakim akhirnya memutuskan untuk bisa dihadirkan kembali pada hari Senin tanggal 5 Januari 2026 untuk dengan catatan bahwa keterangan dapat disertakan dari surat kedokteran bahwa Nadiem dapat mengikuti persidangan dan dinyatakan sudah sembuh. Pak izin Pak, boleh ditempel juga Pak. Maaf ya Pak, ini kok banyak ya. Oke. Terhadap status terdakwa Nadiem seperti apa? Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami teruskan lagi. Berdasarkan dari informasi yang kami Pemirsa Breaking News Metro TV masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. terdakwa Nadiem Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.